Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk Bapak, Inang, pemuda, dan sekolah minggu yang mengikuti ibadah di gereja ini, maupun melalui live streaming YouTube GKPS Cijantung. Terpujilah Tuhan, kita masih dapat beribadah, menyanyi, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita hari ini minggu ketiga setelah Epifanias, bahasa Indonesia, model D, pengakuan iman dari Apostolikum. Seperti biasa, persembahan kolekte dapat disetor kepada bendahara jemaat atau ditransfer melalui rekening GKPS Cijantung, serta persembahan digital barcode. Untuk persembahan pujian dari sektor 2 dan Bapak Situa Aperman Purba. Baiklah, kepada kita semua untuk Bapak, Inang, dan pemuda, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki saat teduh. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor halaman 2 nomor 1. Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan atas segala Allah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Kita nyanyikan bersama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang bertahta di sorga, terima kasih kami persembahkan kepadamu karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus telah nyata bagi kami dan bagi dunia. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini untuk mempersekutukan kami dengan Engkau, sehingga kabar sukacita surgawi memenuhi hidup kami. Tolonglah kami agar senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, 2, dan 3. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padamu Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan dari dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Marilah kita bangkit berdiri.
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun, kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasehati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah. Janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 3. Bunyi beri belas kasihan, walau tak layak hatiku, diriku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku
Dengarlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Mika 7 ayat 7 sampai 20. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku. Hai musuhku, sekali jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, bahwa aku ke dalam terang. Sehingga aku mengalami keadilannya, musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala perkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dan murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi
mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jaga tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala zaman dan segala tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 4. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padanya. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Warta Jemaat GKPS Jemaat Cijantung, Resort Cikoko, Minggu 22 Januari 2023. Shalom mahubat tahaganupan. Sonari ibasaon hanamima ting-ting namasa pakon si pamasaon bani kuryata ibagas nasa mingguon. Kegiatan ibadah minggu dilaksanakan jam 8 pagi melalui tatap muka di gereja dan streaming YouTube. Ibadah kelas Marguru Sidi dan ibadah sekolah minggu. Sekolah minggu dimulai jam 8 pagi. Kelas Marguru Sidi dimulai jam 8 pagi dengan pengajar Situa Marwina Purba, dilakukan secara tatap muka di gereja. Sermon lokal. Sermon lokal pada hari Selasa 24 Januari 2023 jam 19 WIB atau jam 7 malam secara tatap muka di gereja. Latihan singer. Jadwal latihan singer setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Ari Dearma Sumbayak pada hari Senin 16 Januari 2023 dan dikebumikan pada hari Selasa 17 Januari 2023. Mari kita doakan Inang Yolanda, Niombah dan Inang Rosminta Borupurba supaya keluarga yang ditinggal diberi penghiburan. Telah meninggal dunia Inang Siti Mariati Saragi pada hari Senin 16 Januari 2023 dan dikebumikan pada hari Rabu 18 Januari 2023. Mari kita doakan keluarga yang ditinggal Inang ini, yaitu keluarga Herdin Malau, Inang Boru Sipayung, keluarga Walter Sipayung, Inang Boru Purba, keluarga Anjuanda Turnip, Inang Boru Sipayung, supaya diberi penghiburan dari Tuhan. Telah meninggal dunia Bapak Jamer Purba, Bapak Simatuani Calon Samas Hotdiman Nainggolan Boru Purba di Raya Usang, Pematang Raya, Sumatera Utara pada hari Kamis 19 Januari 2023. Mari kita doakan keluarga yang ditinggal supaya diberi kekuatan dan penghiburan. Ibadah penghiburan ataupun pangapohon. Hari ini Minggu 22 Januari 2023 akan diadakan partonggoan pangapohon kepada keluarga Nyonya Malanton Sinaga Boru Tondang yang dilaksanakan setelah ibadah minggu. Diharapkan kepada semua jemaat GPS Cijantung mengikuti acara penghiburan ini. Yang membawakan acara Situa Hardiolman Purba. Pembubaran Panitia Natal Gabungan Seksi Inang dan Bapa tahun 2022. Telah dilaksanakan laporan pertanggungjawaban Panitia Natal Gabungan Seksi Inang dan Bapa sekaligus pembubaran panitia pada hari Sabtu 21 Januari 2023. Terima kasih atas kerjasama yang baik untuk seluruh panitia. Rapat anggota Seksi Namaposo GKPS Cijantung.
Hari ini Minggu 22 Januari 2023 akan diadakan rapat anggota seksi Nama Poso GKPS Cijantung dimulai setelah ibadah minggu bertempat di gereja ini. Agenda: laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahun 2022 dan periodisasi pengurus seksi Nama Poso GKPS Cijantung periode 2023-2026. Karena itu, begitu pentingnya acara ini, diharapkan kehadiran dari semua anggota seksi Nama Poso di jemaat ini. Rapat pengurus lengkap seksi Bapa GKPS Resort Cikoko. Pengurus seksi Bapa GKPS Resort Cikoko mengundang pengurus seksi Bapa GKPS Cijantung pada hari Minggu 22 Januari 2023 dimulai jam 19 WIB melalui Zoom meeting. Agenda: persiapan bona tahun seksi Bapa GKPS Resort Cikoko, pakon persiapan LPJ tahun 2022, seksi Bapa Resort Cikoko. Iharap kondo kehadiran ni pengurus seksi Bapa GKPS Cijantung bani rapat on. Rapat anggota seksi Bapa GKPS Cijantung. Pengurus seksi Bapa GKPS Cijantung mengundang semua anggota seksi Bapa GKPS Cijantung dalam rapat anggota seksi Bapa pada hari Senin 23 Januari 2023 dimulai jam 19 WIB bertempat di Gereja GKPS Cijantung. Agenda: membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran seksi Bapa GKPS Cijantung tahun 2022. Diharapkan kehadiran dari semua anggota Bapa dalam acara ini. Rapat anggota seksi Inang GKPS Cijantung. Hari Rabu 25 Januari 2023 akan diadakan rapat anggota untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan pakon keuangan dimulai jam 18 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran dari semua anggota seksi Inang GKPS Cijantung pada rapat ini. Rapat majelis untuk persiapan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan tahun 2022. Akan diadakan rapat majelis untuk persiapan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan tahun 2022 pada hari Minggu 29 Januari 2023. Untuk itu, kepada semua seksi, badan, tupuan, sektor supaya mempersiapkan laporannya dan diserahkan kepada PHMJ paling lambat pada hari Selasa 24 Januari 2023 dalam bentuk soft copy ataupun PDF. Update janji iman perayaan ulang tahun ke-30 GKPS Cijantung. Janji iman sebesar Rp95.215.000. Penerimaan sampai dengan 21 Januari 2023 sebesar Rp66.015.000. Informasi pemakaian aula. Diinformasikan kembali biaya sewa atau pemakaian aula gereja bawah, pemakaian sendiri untuk jemaat, yaitu sebesar
Rp1.500.000 dan pemakaian di luar jemaat sebesar Rp4 juta. Pembangunan balkon, pakon renovasi ruang sekolah minggu. Pembangunan balkon dan renovasi ruang sekolah minggu sudah selesai. Tapi pembiayaan pelunasan pengadaan AC dan renovasi ruang sekolah minggu masih terus diharapkan dari semua jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan untuk jemaat yang berulang tahun dalam seminggu kemarin. Warta keuangan. Kas jemaat. Saldo awal Rp39.8.850. Total penerimaan Rp3.769.000. Total pengeluaran Rp6.795.000. Saldo akhir Rp35.982.850. Kas pusat. Saldo awal Rp6.927.500. Total penerimaan Rp1.296.000. Total pengeluaran 0. Saldo akhir Rp8.223.500. Kas seksi badan tupuan. Saldo awal Rp1.494.731. Total penerimaan Rp9.875.000. Total pengeluaran Rp14.960.000. Saldo akhir Rp115.409.731. Kas pembangunan balkon dan ruang sekolah minggu. Saldo awal Rp3.099.000. Total penerimaan 0. Total pengeluaran 0. Saldo akhir Rp3.099.000. Kas pengadaan AC gereja dan ruang sekolah minggu. Saldo awal Rp16.494.000. Total penerimaan Rp300.000. Total pengeluaran 0. Saldo akhir Rp16.794.000. Kas resort. Saldo awal Rp2.178.000. Total penerimaan 0. Total pengeluaran 0. Saldo akhir Rp2.178.000. Kas pesta olop-olop resort. Saldo awal Rp600.000. Total penerimaan Rp917.000. Total pengeluaran 0. Saldo akhir Rp1.517.000. Kas ulang tahun ke-30 GKPS Cijantung. Saldo awal Rp75.855.000. Total penerimaan 0. Total pengeluaran 0. Saldo akhir Rp75.855.000. Ringkasan. Saldo awal Rp264.657.081. Total penerimaan
Rp16.157.000. Total pengeluaran Rp21.755.000. Saldo akhir Rp259.059.081. Untuk ayat bacaan Alkitab selama seminggu ke depan, jadwal tugas majelis minggu depan, absen kehadiran sermon majelis dan calon majelis, update data sensus jemaat, dan daftar janji iman ulang tahun ke-30 GPS Cijantung dapat dilihat dan dibaca pada e-warta yang dapat didownload melalui grup WA sektor masing-masing atau melalui website GPS Cijantung. Demikian warta jemaat dalam seminggu ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada jemaat-Mu hingga pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas pengasihan-Mu yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah berlalu pada minggu lalu. Demikian juga Tuhan, kami mengharapkan tangan pengasihan-Mu untuk seminggu depan Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan kami. Bapa di surga, kami telah mendengar warta jemaat dan warta keuangan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bernyanyi, persembahan pujian yang pertama dari sektor 2 dan dilanjutkan Bapak Situa Aperman Purba.
Satu. Shalom. Horas mahubata ganupan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Roma 12 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Pendeta Elfrida, mari kita angkat pujian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salomo Bataganupan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada ibadah ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. 1 Korintus 1 dimulai ayat 10 sampai dengan ayat 18. Kami akan bacakan, mari kita ikuti bersama-sama. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang
kasih-Nya hidup sukacita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah kita membaca nats firman Tuhan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ada masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Ada persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Jemaat itu sudah terkotak-kotak. Jemaat itu sudah terkotak-kotak. Ada golongan-golongan di jemaat itu. Ada kubu-kubu di jemaat itu. Ada pro di jemaat itu. Ada yang menganggap dirinya kubu Paulus. Ada yang menganggap dirinya pro kepada Apolos, kepada Kepas, dan kepada Kristus. Memang di surat Korintus ini tidak ada disebutkan penjelasan bahwa kubu ini perang dengan kubu ini. Atau kubu ini berkelahi dengan kubu ini. Memang itu tidak ada disebutkan. Tetapi di dalam jemaat itu sudah terjadi pengkotak-kotakan. Prohuzon, kubu on, golongan on. Perpecahan itu sebenarnya dipicu, didasari oleh otoritas. Persoalan otoritas. Persoalan kepemimpinan. Mereka menganggap bahwa siapa yang membaptis mereka, maka mereka akan menjagokan yang membaptis itu. Siapa yang membaptis mereka, mereka akan menerima seutuhnya pengajaran dari yang membaptis itu. Jadi nahama anggodo mamati naman didiham. Uza maham. Anggo mati ya mati maham. Tapi seperti itulah persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Mereka membanggakan seseorang, menjagokan seseorang, mengikuti seseorang. Oleh sebab itu Paulus berkata tadi, "Aulang adong nahudi dinto atong anasiam." Kata Paulus, yang saya baptis itu hanya si Krispus Gaius. Dok si Stefanus selebihnya ilang adong. Itu pun ketika saya membaptis mereka, lang adong hu baptis sedia ibagas goranku. Tetapi tetap di dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Lang ibagas goranku, emang iseau. Saya diutus tidak untuk membaptis di dalam namaku. Tapi saya diutus untuk memberitakan alat doa saau. Alat di tangan Tuhan doa saau. Perantaraan di tangan Tuhan doa saau. Maka Paulus berkata, jangan jagokan saya. Ulang ibang gahon na siya mau. Saya tidak ada apa-apanya. Yang kuat di situ hanya Kristus. Itu kata Paulus. Ketika terjadi kita menjagokan seorang pemimpin. Kita menjagokan seorang manusia, membanggakan siapapun dia. Maka pada saat itu yang terjadi adalah kita akan pro kepada siapa yang kita jagokan. Dan kita akan mendiskreditkan yang lain. On mana jago baku, so balinyay lang adong, na oto-oto do ganupanin, terhira sunaigi. Anggo hata ni siya nuai, hubondut do ganu panayagi pesalah. Tapi ketika orang ini berkata, walaupun yang benar dia sebutkan lang masuk ya kalkuai. Itu akibat dari kalau kita menjagokan seseorang. Kalau kita membanggakan seseorang. Dan sekaligus sebenarnya situasi seperti itu mengatakan bahwa mereka berpegang pada manusia dan bukan pada Tuhan. Mereka berpegang pada manusia dan bukan pada Tuhan. Jemaat Korintus bermegah atas nama manusia. Jadi mereka bangga menyebut kami kubu Apolos loh. Anggoy sobut ma kubu Apolos. Adong dohalua ako ni Jai. Terhusurga mahamalan yay. Anggo boy dohalan ni kubuon hitaw surga. Wah mari kita bentuk. Ang gohalan niya ay masih boy surga. Ternyata lang.
Ternyata tidak. Nah, Paulus melihat persoalan ini bukan main-main. Maka ketika di jemaat kita ini ada pengkotak-kotakan, itu bukan main-main. Itu bahaya itu. Ciri-ciri kebinasaan, ciri-ciri kehancuran. Paulus melihat itu bukan main-main. Ketika manusia berpegang pada manusia, itu bukan main-main. Tapi itu adalah persoalan serius. Itu adalah persoalan serius. Nah, jemaat Korintus merasa bahwa iman mereka bisa bertumbuh dengan melihat siapa yang mereka banggakan. Tambah 2 persayonku setiap kali huidah kam. Si tong doai. Anggo boy do sunang palaton dui napas singai markhorja marpala-palay bagas kam. Dengan melihat seseorang saja imanmu tambah. Masih pala loja Tuhan. Isalip ko niya. Naik ke surga, turun tondui na passing, Mariana ni bagas kita. Nah, kalau memang betul kita berkata, dengan melihat orang yang saya idolakan, imanku bertambah. Ketika yang kamu idolakan itu jatuh, ketika na idolahon hitaai tersandung kasus, dia jatuh. Madabu doham? Madabu doham? Pasti madabu. Hilang kusangka. Hilang kusangka. Sunai ma persaya niya sa dukanion bani. Begitu saya agungkan dia. Tahu-tahu rupanya dia begini. Jangan-jangan ia sehat ham stres. Ia sehat ham stres. Bapak Inang, waktu zaman-zaman populer nih Michael Jackson ge. Wah, kan anak-anak muda bahat dona. Ngefans ku jay kan. Bohat tuh mang. Jadi ketika hanami tugas i resort Polonia ihang tua kan. Jadi adong maijay sada pagorita apa yang namanya lang. Adong maijay sada mahasiswa dan dia memang ngefans bani Michael Jackson. Ibotoh mati Michael Jackson, dia mahasiswa kedokteran. Tapi ketika ibotoh mati Michael Jackson, dia stres. Anggo stres ya, ibotoh Michael Jackson agak nyai. Stres. Kuliah ni pilang ituruskon. Hanya karena Michael, iya. Ambiti tandai mai. Angko boy humaki keluarga niyai, mambalanjay iya na stresai. Hei, jado. Tandai alakay pilang ay. Mati iya izondo na stress. Ulang kolisonay. Ulang kolisonay. Maka ni ihatahon, ketika kita berpegang pada manusia itu bahaya. Sanggah yatas iya boy maham diut yatas. Mada buko si holi iya. Hamdo na paling sakit. Sementara dia hoga-hoga dasa. Merdalani do ya huzayuzon. Hape hamdo ma-stress si rumah. Tidak kusangka. Lang kusangka. Ay nini. Ya podoan maritik. Tapi yang kau stres kam halani mamikiri keluargamu, saya salut. Langay do. Stres halani mamikiri kuliah nini omba, angkat tangan saya. Halaniaha, marpikiri. Ternyata tidak sanggup dia, akhirnya dia sakit. Karena memikirkan keluarga, angkat tangan aku. Tapi yang kau stres ham, halani na iidolahon ham jatuh, ham stres. Bilang, nondoniku bamu. Halani iya pesing pikiri ham. Makani jangan berpegang pada manusia. Bukan manusia tumpuan hidup kita. Tumpuan hidup kita adalah Tuhan. Angko Tuhan dolang onggay bayan hita kecewa. Tuhan tidak pernah menginginkan kita stres. Tuhan kita baik. Ada saya tahun Bapak Inang, jangan menjagokan pendeta. Ang gusian wai matung marambilan, mantap man ini, mantap sonari dah. Gue pareksa ham holi kehidupan nih, ya ini mudo. Iya, siapapun dia, jangan menjagokan pendeta. Ulang menjagokan si tua. Jangan menjagokan siapa saja, cukup jagokan Tuhanku. Aido senjata na ampuh.
Aido senjata na paling kuat. Hanya perlu kita ingat. Ulang kok mai jagohon ham. Ay mada, ay so na jagonando. PHMJ periode nasal puai daripada PHMJ sonarion satabi. Ulang sonai. Karena apa? PHMJ periode yang lalu dengan PHMJ periode ini dan PHMJ nanti periode yang lain itu adalah satu tim. Nah saling kait-mengkait doai. Saling kait-mengkait doai. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Ulang yaga kita bahwa itu terpisah lang. Masuk PHMJ na baru periode 2020-2025. PHMJ 2020-2025 itu meneruskan program dari PHMJ yang lalu. Saling kait-mengkait. Sonai dosa terus nih. Jana Nini Ijon, mereka adalah satu tim untuk menciptakan kedamaian. Menciptakan kerukunan. Apolos tidak akan berhasil tanpa ada Paulus di situ. Tanpa ada Kepas di situ. Paulus pelang boy berhasil ia tanpa ada Apolos di situ. Tanpa ada Kepas di situ. Lang persoalan ise parlobe. Tapi mereka itu adalah satu tim. Asik kan aidon ini. Paulus manuan, Apolos maniram, nama nubuhkon Tuhan. Jadi sada tim doai. Sada tim. Itu tidak akan bisa terpisah. Nai horjahon ni Paulus parlobe itoruskon Apolos. Kan nai doai berkesinambungan ditorusai. Satu tim. Halaniai iha tahun. Maka inilah. Ada 3 poin yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini. Supaya tengah-tengah ta jauh dari perpecahan. Supaya jemaat kita ini jauh dari perpecahan. Jauh dari pengkotak-kotakan. Kubu, blok pakoni pro. Nah pertama, hendaklah kita sehati, seia, sekata. Paulus berkata, hendaklah sehati, seia, sekata. Sehati, seia, sekata. Yang dimaksudkan di sini adalah kita bisa terkonek dengan orang lain. Kita bisa terhubung dengan orang lain. Sonaido. Ay manay goran seia sekata. Nahado ase au boy connect pakon ham. Nahado ase au boy terhubung pakon ham. Jadi aulang berdiri sendiri, hampelang berdiri sendiri. Tapi antara sesama kita ini bisa saling connect. Bisa saling terhubung. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena apa? Kenapa disebutkan tidak gampang? Membain connect au pakon ham, nasada pakon nasada. Membain terhubung au pakon ham, nasada pakon nasada bukan pekerjaan gampang. Sebab iblis, sebab iblis akan selalu berusaha supaya antara aku dan engkau tidak terjadi connect. Ase antara nasada pakon nasada lang terjalin hubungan, justru ase martinggili. Aima harus unisi bolis. Lang marosi yang go connect, nyambung. Au pakon ham. Tapi yang boy bani rapat aja, main namin terus. Ham ngotot, au ngotot, main terus sampai lang dong jupah. Titik akhir. Ais harus unisi bolis, main. Itu keinginan iblis. Kalau keinginan iblis itu tercipta, martabak tangan meyang. Waduh, ini. Anggo connect au pakon ham, terhubung ham pakon au, si bolis susah. Aduh, marputar-putar meyang. Siapa yang bisa saya pakai untuk menghancurkan na konek-konekon? Isedo na boy pakai aku untuk menghancurkan na terhubungon. Icoba ham lang boy, icoba sianu, igiyut sianu. Tapi yakin
Kalau kita tidak di dalam Tuhan, targiut dohma. Targiut dohma. Akan bisa menjadi alat iblis. Sehingga mari kita berusaha. Kita berusaha. Seia sekata. Bagaimana caranya saya bisa terkonek dengan Anda? Pokon ham. On mausahatta sonari. Sehingga itonga-tonga nih jemata tercipta damai sejahtera, kerukunan, kedamaian. Jadi ada kalanya untuk bisa terkonek, terhubung, nasada pakoni nasada nari, harus ada sikap rendah hati. Paduahon, hiduplah dalam Kristus. Hiduplah dalam Kristus. Bapak Inang, hidup kita memang berbeda. Hidup kita berlainan. Bidang pendidikan kita berlainan. Bidang sosial kita berlainan. Bidang ekonomi, budaya, keinginan kita berlainan. Latar belakang kita berlainan. Kita berlainan dalam banyak hal. Bani harosuh pe kita berlainan. Ingat, dalam situasi hajong-jongan yang kita berlainan ini, itu bisa membuat kita sombong dan angkuh. Beda pendidikan. Hambahat titelmu embel-embelmu ipudi. Embel-embel na ipudiai bisa membuat ham gabe sombong dan angkuh. Ketika langadong embel-embelmu, boy doai membain ham gabe tarik diri. Ketika ekonomimu i atas, itu bisa memancing kamu untuk sombong dan angkuh. Merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau kita sudah merasa lebih hebat dari orang lain, berarti kita merendahkan orang lain. Nah, isi maho. Mapalaron humpam. Rado dalang iluar ho, ni bagasur ni dong. Bagasur ni dong. Ay mana sombongay. Ay mana angkuhay. Makanya kita harus berusaha supaya hati kita ini selalu bersih. Ulang dong na sonaige. Ay harus ato nga dunia onartamu. Marpala-pala maham, ulang adong sikap untuk menganggap ham lebih hebat dari orang lain. Ham hebat dan merendahkan orang lain. Jadi kita membutuhkan satu cara untuk bisa mengakhiri hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi berlainan itu. Aima hidup dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka situasi kondisi yang kita berlainan itu akan bisa memperkaya hasadaonta. Adong halobihanmu, pataridahkon mahalobihanmu ay untuk menutupi hakurangan ni hasoman nalegan. So naima, anggo ibaratnya ay bani kewangan, subsidi silang may da. Subsidi silang, pati-patian, gigi keluarga untuk ulang tahun GKPS di Jantung, 200.000 per kakak. Ham sebenarnya 500 pe boy bereham. Halani berkat ni Tuhan bahat bamu. Orang yang merasakan berkat Tuhan banyak bagi dia, maka pasti dia akan memberi banyak. Tapi agedum mabahat berkat ni Tuhan bani, tetap dia merasa itu tidak banyak. Sehingga dia tidak mau subsidi silang. Bahat pasu-pasuni Tuhan. 300, 400, 500, bahkan 1 juta bisa iberehab. Sementara ifiak nalegan, jangankan memberi 200.000. 50.000 pe doma susah dan sangat susah. Tapi ipar pala-palai do memberi 50.000. Ketika ham memberi 500.000, kan doma boy ay manutupi na hurangon? Doma boy? Boy, piga halak na boy subsidi silang. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, maka situasi yang berlainan itu akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat.
Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi belum potol-potol. Gue potol-potol hampir berkat ni Tuhan, lang tambah eda. Percaya maham. Tapi ini dok, pada saat kita memberi, pada saat itu juga kita diberi. Pada saat kita memberi, pada saat itu juga kita diberi. Bibelta berkata, lang naro miskin ni halak na unjah mar si bere-bere. Jadi songon janda na huta sarpat. Ibere nitakai, nitak na sa pulay. Ibere itupik kubani Elias, itupik kubani anak ni. Lang boys, dongtong. Ibere, dongtong. Sonay mahitaon. Pada saat kita memberi, pada saat itu juga kita diberi. Alanyai, teksta berkata, mari kita hidup dalam Kristus. Artinya, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka roh Tuhan akan melahirkan sifat-sifat baru di dalam kita. Sehingga keinginan-keinginan atau potensi-potensi yang bisa membuat kita sombong dan angkuh, itu akan digantikan dengan sikap damai sejahtera, sukacita, dan mau saling terhadap sesama. Kita akan menghargai orang lain. Kalau kehendak Kristus sudah bekerja di dalam kita, yakinlah seia sekata, sehati sepikir, hidup dalam Kristus itu tidak sulit bagi kita. Patoluhon. Gunakan kekuatan Allah. Gunakan kekuatan Allah. Hanya kekuatan Allah inilah yang dapat kita andalkan untuk menjaga kerukunan di antara kita. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Jangan gunakan kekuatan uangmu. Jangan gunakan kekuatan otakmu. Tapi gunakan kekuatan Allah. Hanya karena kekuatan Tuhanlah kita bisa bersatu. Kita bisa aman, rukun, dan damai. Kekuatan dalam bahasa Yunani ini disebut dinamao atau anggobata dinamis. Dinamis. Kemampuan, kesanggupan untuk mendapatkan kemenangan atau keberhasilan. Aima dinamis. Kemampuan, kesanggupan untuk mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Jadi dinamo dari Tuhan itulah yang menggerakkan kita. Sehingga kita bisa seia sekata. Menjadi jemaat yang kompak. Kekuatan dari Tuhan. Dinamo dari Tuhan bekerja bata haganupan. Sehingga kita bisa kompak, tidak terkotak-kotak. Dengan dinamo dari Allah itulah kita bisa merubah karakter. Jadi anggoboyau berubah sikap itu bukan karena kekuatanku. Pemarah kinan gabelang pemarah itu bukan karena kekuatanku. Tapi ada dinamo kekuatan dari Allah yang mengubah ibagas hadirionku. Jadi ahama kekuatan ai, ahama dinamo ai manggobatai goran salib ni Kristus. Ayat 10 haitene. Itulah salib Kristus. Yunani, Yahudi sangat tidak mempercayai. Dan tidak masuk di akal mereka tentang inkarnasi Yesus. Mana mungkin Yesus menjadi manusia? Mana mungkin dengan disalibkannya Yesus, dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Lang sitongai. Lang masuk i akal ni sedea apa yang disebut dengan ajaran teologia tentang salib. Mereka tidak mampu memahami rahasia Allah. Ai manusia ini nebatado sebenarnya kan. Mereka tidak mampu memahami rahasia Allah. Mereka hanya melihat salib itu sebagai kebodohan. Ya, ketidakmungkinan. Mereka tidak mampu melihat akhir dari salib adalah kebangkitan. Langai do. Jadi salib tidak berakhir dengan salib. Tapi akhir dari salib adalah kebangkitan. Alaniai. Kalau ada di luar sana yang berkata bahwa di salib itu ada zin, jangan emosi. Lang do, ulang mitur emosi gasa-gasaun ham. Lang.
Tapi ambil satu kesimpulan bahwa mereka tidak mampu melihat dan memahami rahasia Allah. Allah ningon. Nang pala maningum nang kapiso itahalan niya. Tapi anggap bahwa mereka tidak mampu memahami rahasia Allah. Itu sebabnya mereka berkata demikian. Sudah, tapi kita, orang yang sudah diselamatkan, kita pasti bisa memahami rahasia Allah tentang salib. Rahasia Allah tentang salib. Salib tidak berakhir dengan salib, tetapi akhir dari salib adalah kebangkitan. Yesus bangkit, berarti itu menandakan Yesus sudah membuka babak baru dalam kehidupan kita. Langpitah babak baru, masa depan kita dijamin oleh Tuhan Allah Bapa kita. Oleh karena itu, sesuai hubani topik mingguan kan, ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Aidon ini, kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan kekuatan manusia. Nah, oleh karena itu, jangan berpegang pada manusia. Hidup kita tidak di tangan manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh manusia. Tapi hidup kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup bakal. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami, supaya kami jangan berpegang teguh pada manusia. Kami jangan menjagokan manusia. Biarlah Tuhan hidup kami seutuhnya terletak di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan perjalanan hidup kami. Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan yang menjamin masa depan kami. Ajari kami Tuhan sehingga di jemaat-Mu GKPS Cijantung ini jauh dari perpecahan. Tetapi seia sekata, damai sejahtera, kerukunan, itulah yang menjadi milik dari jemaat-Mu ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa kuat di dalam Tuhan melalui kuat kuasa salib-Mu yang luar biasa memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu Ami Saragih, Gendoboy ia hundul, Marsahap, pakon lebih mandiri. Andre Tondang, asih tambah bijak, pakon lebih mandiri. Kami juga mendoakan orang tua kami lansia yang ada di jemaat ini. Pasu-pasuham sedia Tuhan. Iring-iring ham perdalanan goluh ni sidea. Sehingga Ibagas menjalani masa usia bahagia. Sedia boy tetap marasahon. Adong doham Tuhan, na setia mapardia tehon, na setia mengiring-iring perdalanan goluh ni sidea. Bahkan keluarga besar ni sidea, ginopar ni pe berkati ham. Sehingga haganupan ginoparon, pataridahkon holong, ubani orang tua nami na lansia. Berkati ham homa Tuhan anak-anak nami na sedang dalam pendidikan mulai humbani tingkat TK dan subani perguruan tinggi. Sonai homage naposo nami na sedang mencari horja, pakon mencari jodoh ondosma hutanganmu. Secara khusus homa nami martonggo untuk orang tua nami na sedang dalam pemulihan. Inang Lukertina boru Girsang, Inang Lunaya boru Damanik, Inang Deminar Tanjung, Inang Tri Mahanani Purba Bapak Esra Munte. Berkati ham orang tua namion. Ase dalam masa pemulihan, boy tetap sidia disiplin, bani aturan-aturan, jana boy homa, cupa sidia hamalumon nahumbamu.
Bahkan age keluarga nama ngurus si dia pe ham homa nama masu-masu. Tunggon hanami dohoma kuriamu na sedang irawat i rumah sakit, aima inang tarigan boru purba i rumah sakit pon, situa Riel Pino manihuruk i rumah sakit THT Proklamasi BSD. Pita hubamudo hanami marondos homa. Ketika sedia irawat i rumah sakit, hadir hamijai Tuhan, memberi ketenangan, memberi pos nyuhur, age pangarapan na manggolu hubani sedia. Itonggon hanami dohoma hasoman nami keluarga-keluarga na sedang dalam duka, aima keluarga na tinading ni Bapa Ari Deharma Sumbayak, Inang Yolanda pakon Niombah, pakon Inang Rosminta Boru Purba. Keluarga na tinading ni Inang Siti Mariani Saragih, aima keluarga Herdin Malau Boru Sipayung, keluarga Walter Sipayung Boru Purba, keluarga Anjuanda Turnip Boru Sipayung. Sonai homa age keluarga ni calon samas hotdiman nainggolan, Inang Boru Purba na marujung golu si matuani i huta. Tuhan ham homa na hadir mangapoh, memberi kekuatan na baru hubani keluarga na sedang berduka on, ase boy si dia podas tarapoh dan mangahapkon bahwa adong doham nasirsir makasomani, arosi mangapoh si dia sehingga boy si dia keluar humbani suasana duka ai. Itonggon hanami dohoma hubamu hasoman nami na berulang tahun ni bagas mingguon, Inang Desi Anggriani Siahaan, Jenita Putri Niksiani Purba, Richard Simanjorang, Inang Arina Irene Sinaga, Bapak Lady Wanson Sinaga, Yosep Evans Kristiadi, Reynals Satri Sumbayak, Axel Ivander Yosafat Sitopu, Bob Marsal Gurning, Jessica Litani Artakindo Saragi, Bapak calon situa Klinsman Obero Sipayung, John Agaton D. Silalahi, Ray Lenne Gifare Iramoti Purba. Banya soman nami na marulang tahun ni bagas mingguon, terima kasih Bapak di surga, halani itambahkon ham umur hubani sedia dengan pertambahan usia on, semakin masih dia mangidah, sonai mabagal ni holongmu, nama mangiring-iring, mamasu-masu kehidupan ni sedia. Jadi hon ham homa dengan pertambahan usia semakin bertambah koma pos nihur ni sidea mangondoskon hidup ni seutuh ni hubamu. Terima kasih Tuhan, agerosi hanami haganup kuria muna hadir bani ibadah hon, baik i gereja, baik i rumah pe, tetap maham marianan pakon hanami, rap mahita Tuhan sonari rosi sadokan idokahni. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Betapa hatiku
mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kurang tinggi itu, kurang tinggiin dikit, kurang naik dikit. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bangkit berdiri.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Pulanglah dalam damai dan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom. Terpujilah Tuhan, ibadah kita dapat terlaksana pada hari ini. Terima kasih kepada semua anggota jemaat yang sudah bersama-sama beribadah di gereja ini. Demikian juga dengan jemaat kita yang mengikuti ibadah lewat YouTube. Setelah ibadah, kami harapkan juga kita semua sama-sama memberi waktu untuk kebaktian penghiburan kepada keluarga Inang Nyonya Situa Malanton Sinaga. Yang berikut, bulan ini gereja kita beberapa keluarga mengalami duka cita. Pada keluarga, gereja menyampaikan turut berduka cita. Sehubungan dengan hal ini, kami menghimbau dan mengharapkan semua anggota jemaat untuk juga memperhatikan kas BDS kita. Karena kas BDS ini sangat membantu. Tentu ini dari kita dan untuk kita semua. Jadi harapan kami tahun lalu tidak sampai 60%. Harapan kami tahun ini kita semua dapat saling membantu seperti yang disampaikan Inang Pendeta tadi. Yang lebih memberi lebih, yang bisa membantu kita membantu. Ini yang perlu kami ingatkan di awal tahun ini, supaya pelayanan khususnya BDS dapat berjalan dengan baik. Tentu ada iuran-iuran kita yang wajib. Kami juga sangat mengharapkan partisipasi dan kepedulian kita semua untuk pelayanan di gereja kita ini. Yang berikut tentu minggu depan kita majelis semua ambil bagian dalam sidang majelis kita, supaya kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan sebagai majelis. Tanggung jawab kita kepada jemaat kita, supaya menjalani tahun 2023 ini kita bisa otokoreksi diri kita sebagai majelis di gereja ini. Jadi harapan kami semua majelis untuk ikut dalam sidang majelis tersebut. Dan tentu tupuan, badan, seksi, sektor segera menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Disampaikan dalam warta tadi, hari Selasa terakhir
pada saat kita sermon lokal. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, termasuk terima kasih kepada pendeta, terima kasih kepada persembahan pujian Bapak Sito Aperman Purba, Sektor 2. Harapan kami setiap minggu kita bisa saling mempersembahkan pujian kepada Tuhan, bergantian lebih baik, mengisi kekosongan juga jauh lebih baik. Semoga ibadah kita semakin hari semakin baik. Tuhan memberkati. Horas. Jadi kepada kita yang melayani, kita di depan supaya disalami jemaat dan kita istirahat 15 menit sebelum kebaktian penghiburan. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, saya penanganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, dalam susah dan keluhmu. Rangkulan yang menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu.